Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau bertanya dulu nih Kak. Apakah boleh? Maksudnya aku mau menyanggah tadi. Sebutkan namanya dulu. Oh iya, nama saya Yunita Purnamasari, asal Depok ya. Gini Kak, aku sebenarnya bukan mau bertanya sih, tapi mau menyanggah apakah boleh? Apa ada sesinya nanti? Halo Kak. Iya, silahkan, nggak apa-apa. Boleh? Oh, silakan, itu pemakala boleh nggak? Boleh. Oh iya. Tadi kan kalau Kak Hanifah jabarkan yang masalah tentang kesabaran. Itu kan kalau menurut Kak Hanifah itu kan kita jadi ngebilangin gitu sama misalnya saudara kita yang kena musibah gitu, sabar gitu kan, harus sabar gitu. Kalau menurut saya gini, kita tuh dalam berdakwah ya kayak gitu juga bisa. Maksudnya dalam berdakwah tuh kita harus sabar ya. Sabarnya apa? Misalnya kayak gini. Nggak bisa didengar. Oh iya, suara saya udah jelas belum ya? Ada Kak, Halo? Jelas Kak. Jelas. Oh iya, ya saya ulangi tadi kan kalau menurut perspektif Kak Hanifah kan katanya sabar ya. Ini dari Watawasobi Sobri ya. Kata Kak Hanifah kita itu menyuruh buat sabar sama orang yang contohnya kena musibah kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ini kan metode dakwahnya, maksudnya kita itu sebagai pendakwah insya Allah gitu ya, kita itu harus sabar. Maksudnya sabar apa? Sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita lakukan selama kita berdakwah. Contohnya kita berdakwah nih sama anak remaja, contohnya kita kita mendakwahkan sebuah tentang wala taqrabuz zina, ceritanya gitu, jangan mendekati zina. Nah, otomatis nggak semuanya nggak semuanya dari anak remaja itu mengaplikasikan apa yang kita bicarakan. Pasti ada aja kan yang yang kontra gitu terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, dari situlah kita bersabar. Itu kalau menurut aku kayak gitu ya, kesabaran yang di sini tuh kayak gitu. Mungkin ada yang ingin menambah atau menambahkan. Terima kasih. Boleh. Ya, terima kasih Kak. Baik ya, silakan pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya. Ya, silakan Winda. Baik, perkenalkan nama saya Winda Arumsari. Saya dari kelompok 2. Saya dari Depok, Pak. Izin bertanya. Iya. Ya, sebelumnya mohon maaf off cam soalnya jaringannya nggak stabil. Izin bertanya, Kak. Berarti pada intinya setiap metode itu pasti ada watawasau bil haqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah ya Kak. Sekalipun itu metodenya amar ma'ruf nahi munkar, tapi pasti ada kasih sayang di situ, atau emang beda gitu Kak. Kita harus bedain metode yang kasih sayang ini sama metode-metode yang lain, atau metode-metode yang lain itu pada intinya ada walaupun sedikit gitu tentang kasih sayang ini gitu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Winda. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Kak, izin bertanya.
Ya, silakan. Saya Farida Safitri asalnya dari Bandung. Mau bertanya, perbedaan dari metode tawasau ini sama metode mau'izotul hasanah itu kan sama-sama nasihat ya Kak. Itu perbedaannya gimana ya Kak? Kasih. Berbeda tawasau dengan Metode mau'izah. mau'izotul. Iya Bapak. Ya, silakan kepada kakak makalah. Ada yang ingin menjawab? Ya, Kak, saya izin menjawab sedikit dari pertanyaan Kak Winda. Apakah tadi di metode amar ma'ruf gitu ya, jadi pembahasan metode ini ada di dalam metode, maksudnya terdapat juga di dalam metode-metode lainnya gitu ya Kak? Apa metode amar ma'ruf saja Kak Winda? Metode-metode yang lainnya, Kak. Bahkan sekelas metode debat juga mujadalah gitu. Ya, kalau menurut pendapat saya sendiri sih, pemahaman saya, ya jadi memang metode ini bisa terdapat di dalam metode-metode lainnya gitu, Kak. Karena apa ya, bisa membantu, sangat membantu gitu. Seperti tadi watawasau bil marhamah itu kan kasih sayang. Kalau memang kayaknya kalau memang metode lain itu tidak ada kayak semacam kasih sayang gitu kan, atau kesabaran juga kan, sepertinya tidak mungkin terlaksana gitu, Kak. Itu pendapat saya, Kak. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Hanifah. Silahkan teman-teman ada yang ingin menambahkan. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Saya izin off cam ya Pak. Maaf Pak, jaringannya kalau untuk on cam suaranya putus-putus Pak. Kak Iin, maaf, izin menanggapi. Ya, silahkan. Saya Nur Fahmi dari Riau. Izin menanggapi dari sanggahannya Kak Yunita. Tadi kan Kak Yunita menyanggah bahwasannya watawasau bisobri di situ kan itu kembali kepada pendakwahnya gitu ya Kak. Jadi intinya si pendakwahnya itu tadi harus ya sabar gitu kan. Tapi kalau menurut saya gini kan, kayak seperti yang di awal tadi PPT dijelaskan juga sama pemakalah, tawasau itu kan artinya itu tuh sebuah ingat mengingatkan, nasihat menasihati gitu, agar saling menyayangi gitu. Jadi kalau maksud dari tawasau itu aja mengingatkan, maka tawasau bisobri itu tadi yang disampaikan Kak Hanifah itu tadi lebih tepat gitu Kak, daripada yang seperti sanggahannya Kak Yunita gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Mohon maaf Pak ataupun teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau Iya. Ya, silakan. Kakak pemakalah izin menyanggah lagi ya Kak. Ya, silakan Kak. Oke. Iya sih, mungkin tadi Yuni benar juga ya Pak kata Kak Fahmi gitu. Mungkin tadi Yuni maksudnya nggak terlalu nganuin ke makna tawasaunya ya. Mungkin kalau misalnya yang sudah didengar dari Kak Fahmi ini, menurut ini kan tadi kata Kak Fahmi tawasau itu saling ya, berarti saling. Berarti di sini bisa bisa dua, buat pendakwahnya dan juga buat yang didakwahkan. Jadi dari antara pendakwah sama yang didakwahkan itu sama-sama saling sabar. Itu Kak Fahmi, bisa nggak ya kira-kira Kak Fahmi? Karena kan tawasau itu saling ya. Berarti kalau saling itu kan antara pendakwah sama yang didakwahkan, ya dua-duanya harus sabar gitu Kak.
Iya Kak, jadi kayak yang dijelaskan juga tadi sama, maaf Kak suaranya putus-putus nggak Kak? Geresak Sedikit gitu doang, Kak, sih. sedikit. Iya. Ya, iya Kak, jadi tadi kan maksudnya Kak Yunita antara pendakwah sama yang didakwah itu saling gitu, saling menasehati gitu kan Kak. Jadi kalau aku lihat lagi dari yang disampaikan tadi sama pemakalah juga dan yang PPT itu kan dia di situ dijelaskan juga kan saling berwasiat, bukan hanya satu arah penyampaian gitu. Jadi melainkan timbal balik kepedulian gitu. Jadi ya saling menasehati antara si pendakwah dan yang didakwahi gitu Kak gitu. Jadi yang dari yang aku baca dari ini juga PPT gitu. Jadi ada timbal baliknya antara pendakwah dan yang didakwahi gitu Kak. Itu aja Kak. Winda izin Assalamualaikum. menambahkan. Kak Winda dulu nggak apa-apa. Silakan Teh Winda. Iya, maaf Kak. Iya Winda izin menambahkan Kak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tafsirnya sendiri ya Kak, yang kesabaran itu tuh masih berdampingan sama kebenaran sendiri. Jadi maksudnya Allah tuh gini, maka kalian tuh memberi wasiat atau nasihat kepada kebenaran tanpa adanya. Jadi kalau kita itu cuma nasehatin kebenaran aja, tapi kita itu nggak nasehatin dalam hal kesabaran, kita itu bagaikan seseorang yang menyembah Allah dengan berada di tepi gitu, dan orang yang memberi nasihat dengan kesabaran tanpa kebenaran seperti orang yang mengatakan pergilah kamu tetaplah menyembah kepada Tuhan-Tuhanmu, itu surat As-Sadd ayat ke-6. Jadi kedua hal ini tuh dapat mencetuskan seseorang kepada kerugian jika keduanya saling berpisah. Jadi lebih ke situnya Kak. Itu. Terima kasih. Oke. Saya kira perdebatannya sudah selesai, nanti diluruskan. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Ya, persilahkan. Atau dari Kak Pemakalah ada satu pertanyaan lagi dari Kak Farida, perbedaan tawasau dengan mau'izah hasanah. Ya, dijawab dulu atau menerima pertanyaan berikutnya. Masih sambil nunggu waktu, silakan dijawab. Baik, Kain izin jawab dari Kak Farida. Ya, silakan. Tadi mau'izah hasanah sama tawasau ya. Kalau dalam arti mau'izah itu sama artinya nasihat, juga artinya nasihat. Cuman perbedaannya kalau mau'izah hasanah itu cara penyampaian itu dengan sebuah kata-kata mutiara, dan itu juga dengan kata-kata itu masuk ke dalam hati seseorang yang didengarkannya gitu. Perbedaannya itu kalau mau'izah hasanah itu masuk ke dalam hati gitu. Kalau tawasau itu tadi ada 3, ada sabar dan marhamah. Itu perbedaannya. Izin menambahkan boleh Kak? Iya boleh, silakan. Iya, jadi kalau sepemahaman Winda, kalau mau'izah al-hasanah itu udah pasti tawasuh bil haq. Tapi kalau tawasuh bil haq itu belum tentu mau'izah al-hasanah. Soalnya kalau mau'izah al-hasanah itu kayak seorang mubalik di depan panggung gitu-gitu. Tapi kalau watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu nggak mesti kayak gitu. Kita sesama teman gitu cuma bilang jangan gitu loh, baiknya gini loh, atau duha yuk, atau apa yuk gitu. Jadi itu lebih ke
action lebih ke itu. Tapi kalau yang mau idhoha al hasanah itu nanti ada retorikanya, ada passionnya juga yang harus diperhatiin. Kita pakai baju apa, terus kita juga harus senyum, terus materinya juga harus bagus gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Baik, terima Ya, kasih. pertanyaan berikutnya. Selanjutnya. Halo. Udah capek ya? Ini kok jadi seleranya kok jadi hilang tadi. Kalau ada yang menyanggah semangat, tapi untuk menimbulkan pertanyaan yang baru nggak bisa. Jadi padahal kan banyak sekali yang perlu dipertanyakan itu. Kalau pertanyaannya, kalau makalahnya sempurna, wajar tidak dipertanyakan. Tapi kalau makalahnya tidak sempurna, pasti banyak yang perlu dipertanyakan. Ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Ini kan makalahnya ini minimal, ya artinya makalah ini tidak atau belum memenuhi syarat. Karena ini 11 lembar ini itu termasuk referensi, kemudian cover, itu nggak dihitung. Jadi kan ini nggak minimal, berarti kan banyak kekurangannya, masa nggak lihat? Halo. Iya, kakak pemakalah. Iya, Kak Anita. Iya, di sini saya ingin bertanya, Kak, kan di sini kan berwasiat, dijelaskan tadi ya, berwasiat dalam menegakkan kebenaran yang pasti, yang bersumber dari mata air kebenaran yang tak pernah kering. Nah, maksudnya itu apa ya, Kak? Bersumber dari mata air kebenaran yang tak pernah kering. Baik, terima kasih. Maaf, Ya Kak silakan Yuni. dijawab, itu kan istilah itu. Ya, maaf Kak Yuni, boleh diulangin nggak pertanyaannya Kak?
Iya, Kak Fahmi. Saya ingin bertanya, ini maksud dari yang istilah dari ini apa sih yang bersumber kan berwasiat dalam menegakkan kebenaran yang pasti, ya kan? Yang bersumber dari mata air kebenaran yang tak pernah kering. Nah, itu maksudnya seperti apa ya? Iya Kak, jadi kalau pemahamannya aku, yang istilah dari kata itu yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering itu ya Al-Quran gitu Kak. Karena kan Al-Quran kalau semakin digali, maka maknanya itu semakin luas gitu Kak. Itu kalau menurut aku Kak. Itu aja Kak. Terima kasih. Ya, next. Apakah hanya dengan Al-Quran aja, Kak? Iya, tentunya dengan Al-Hadis, maksudnya Islam ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo teman-teman. Iya Kak Iin, maaf saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan sama pemakalah, di antara hak seorang muslim dengan muslim lainnya ialah jika dimintai nasihat oleh saudaranya tentang sesuatu maka ia harus memberinya gitu kan Kak. Jadi kalau misalkan nih Kak, ada orang gitu kan Kak yang minta nasihat sama misalnya saya Kak Hanifah misalnya minta nasihat sama saya gitu. Tapi sayanya ini tuh gimana ya Kak? Nggak bisa gimana ya? Nggak bisa meinikan gitu loh Kak. Kayak misalnya kan dia mau minta motivasi ataupun nasihat itu kan sama ya Kak ya. Jadi saya itu juga nggak bisa gitu kan untuk ngasih kata-kata atau motivasi sama orang yang minta itu. Terus gimana gitu Kak? Nah Gimana, dia Kak? tuh nggak mampu. Tidak gitu. bisa apa? Coba diulang, Kak. Maksudnya tidak bisa ini Pak. Maksudnya kayak dia tuh nggak tahu harus mau apa gitu yang disampaikan gitu biar supaya si temennya ini tadi tuh termotivasi gitu, nggak tahu apa yang mau dibilang gitu Pak. Oh, tidak bisa memberikan harapannya ya. Ya gitu Pak. Cuman kan di sini itu hak gitu, haknya sesama seorang muslim gitu untuk saling memberikan nasihat. Tapi gimana kalau orang ini tadi itu nggak bisa gitu ngasih nasihat gitu, dia nggak tahu mau Nggak ngomong apa. apa-apa, nggak ada masalah. Pergi haji wajib kalau bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Nasihat juga seperti itu. Orang minta nasihat, kita nggak bisa memberi nasihat, maka kita mengatakan, mohon maaf ya, saya tidak bisa memenuhi keinginannya. Mungkin saya bisa sarankan ketemui sama ustazah ini gitu. Jadi nggak harus. Malah kalau dipaksakan malah jadi bahaya, nanti dia akan berpendapat menurut dirinya sendiri. Jadi salah satu kebaikan orang itu ketika berani menyatakan saya tidak tahu. Itu nilainya mahal. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Kakak Pemakalah. Ya. Saya Hamidah dari Jakarta. Ya, izin bertanya. Tadi kan di dalamnya itu ada perihal tentang panutan ya, atau tauladan gitu. Nah, kira-kira apakah ketika menyampaikan dakwah itu hanya orang itu sendiri, pendakwah itu sendiri yang menjadi tauladan, panutan, atau role model kita semua, ataukah di dalam dakwahnya itu ya pada saat memberi nasihat
bisa gitu untuk apa ya? Untuk kita melihat tauladan orang lain gitu di luar dari si pendakwah itu sendiri. Apakah itu bisa dalam metode seperti ini gitu? Ataukah kalau misalkan kayak gitu masuknya cuma ke kisah aja gitu? Bagaimana kira-kira, Kak? Pertanyaannya coba lebih dirumuskan Gimana? lagi dah. Coba bilang, Kak. Iya, baik Bapak dan teman-teman. Jadi kan di sini tuh ada pembahasan tentang panutan ya. Seorang pendakwa itu salah satunya bisa menjadi panutan bagi jamaahnya dan lain sebagainya atau orang-orang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah yang menjadi panutan itu adalah sosok pendakwa itu saja ataukah sosok pendakwa itu bisa mengambil panutan dari orang lain gitu loh, sosok orang lain, tokoh yang lain seperti itu. Apakah bisa dalam metode ini? Begitu, Kakak? Apakah bisa Oke. dimengerti? Bisa. Ya. Silakan. Ya, bisa. Ya, Kak, saya izin menjawab pertanyaan Kak Hamidah. Ya, silakan. Silakan. Ya. Jadi ya Kak, bisa dari dua-duanya ya, dari yang pendakwahnya dan juga mungkin yang di dalam dakwahnya itu seperti misalkan seperti kayak cerita-cerita sahabat Nabi itu kan sangat memang panutan banget gitu ya Kak, bisa dijadikan panutan sekali, tidak hanya dari pendakwahnya saja. Jadi seperti itu Kak, bisa dari dua-duanya ya Kak. Terima kasih. Ini pertanyaannya udah dijawab semua belum ya? Alhamdulillah sudah Pak, sudah terjawab semua. Ya, termin terakhir. Termin terakhir, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya lagi ya, Kak. Iya, silakan. Iya, di sini kan untuk metode dakwahnya ini kan ada yang dengan bil marhamah ya, dengan kasih sayang ya. Nah, kira-kira bisa diklasifikasikan nggak sih Kak, kasih sayang seperti apa di sini di dalamnya gitu? Apakah kasih sayang yang dianalogikan dengan kita sandingkan dengan sebuah ayat misalkan seperti itu, bahwasanya Allah ini Maha Penyayang gitu. Allah dan salah satu kasih sayangnya itu adalah dengan memberikan kita rezeki dan lain sebagainya gitu. Apakah dengan seperti itu ataukah kasih sayangnya ini dalam arti lain gitu loh, bahwasanya kasih sayang ini benar-benar pure, benar-benar murni dari seorang pendakwah gitu. Karena kan kalau kita lihat dari segi sosial ataupun dari segi psikolog, waktu itu saya pernah lihat bahwasanya cara untuk mengekspresikan kasih sayang itu kan ada banyak ya, diantaranya dengan memuji, terus memberi solusi, kemudian juga mungkin kalau misalkan bisa juga dalam menyentuh dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kak kira-kira? Kakak pemateri. Iya, Kak. Mohon izin jawab pertanyaan dari Kak Hamidah ya. Tapi ini saya mohon koreksinya kepada Bapak dan teman-teman. Ini menurut saya gitu kan. Kan tadi Kak Hamidah kan nanya kalau tentang kasih sayang gitu. Tapi tiba-tiba saya teringat tentang ini kisah Nabi yang selalu memberi makan orang Yahudi yang buta gitu. Jadi kan selalu setiap hari gitu kan Nabi ngasih makan. Kan itu bentuk suatu kasih sayang ya gitu kan. Hingga akhirnya kan hikmahnya ketika Nabi wafat kemudian dia tahu dari siapa? Dari Abu Bakar kalau ternyata selama ini yang memberi dia makan yang selalu dihina-hinanya gitu. Setelah dia tahu kan akhirnya dia masuk Islam. Jadi menurut saya sih itu bentuk salah satu dari dakwah dengan kasih sayang. Jadi dia tahu ternyata Nabi ini penyayang gitu. Jadi bukan karena mungkin nggak pernah ya nyampaikan tentang kebenaran Islam gitu sama Yahudi ini, kayaknya mungkin nggak ya, soalnya aja dia udah Nabi kan, karena dia nggak tahu itu kalau itu Nabi. Jadi secara tidak langsung kan dia masuk Islam lewat dari kasih sayangnya Nabi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Wulan.
Saya ingin bertanya lagi sedikit, kalau itu kan tadi iya, kita tahu betul ya bagaimana kisah tersebut. Nah, itu kan tadi di kisah pada saat, Rasulullah ya. Nah, tapi kalau misalkan yang relevan dengan sekarang itu apakah ada ya, Kak, yang bisa kita, apa namanya, ambil hikmah secara langsung gitu loh, dengan fenomena yang baru-baru ini gitu, ataukah ada sosok yang kita kenal, di antara kita semua gitu yang bisa, eee, apa, yang dia sebagai seorang pendakwah tuh melalui metode ini gitu loh. Assalamualaikum Kak, masih bisa bertanya nggak? Ya, silakan silakan. pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, nama saya Cindy Nabila dari Tangerang. Di sini saya izin bertanya, sebenarnya kapan aja gitu kita bisa menggunakan kapan saja kita bisa menggunakan metode yang tawasau bil haqi sama sabri sama yang marhamah itu? Apakah dalam kita menyampaikan setiap materi itu harus mencangkup dari tiga-tiganya itu? Apa enggak gitu Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cindy. Iya, silakan. Satu lagi pertanyaannya. Kak, saya Warsina Janingrum dari Karawang yang bertanya, bagaimana pendapat kakak jika seorang panutan, misalnya anaknya itu hamil di luar nikah gitu, bagaimana pendapat kakak? Apa materi? Ya, silakan menjawab. Sudah cukup ya ini pertanyaannya, silakan. Iya Pak, tadi kan yang sesuai pertanyaan ya. Jadi ini Kak Bidah, saya pernah dengar cerita, ini orang Barat ya. Orang Barat ini stres dengan hidup dia, dengan rumah tangga dia, dengan keluarga dia stres gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk healing healing self gitu ya, kayak menenangkan diri. Self Dia akhirnya healing. Ya, itu. Dia akhirnya memutuskan pergi ke Indonesia dan dia pergi ke NTB, daerah Lombok gitu. Terus selama di sana dia itu hanya menyendiri gitu kan, menyendiri terus pokoknya dia ke sana tuh cuman nggak ada mau ngapa-ngapain, dia cuma mau diam-diam aja gitu. Akhirnya dia kan kayak pergi ke suatu villa ya. Jadi kan villa tuh ternyata bercampur dengan penduduk-penduduk situ gitu. Jadi ada salah seorang keluarga gitu, ya istrinya ini, ibunya nih, seorang wanita ini dia memperhatikan gitu, kok ini bulenya tumben ya gitu. Kalau ke sini biasanya orang-orang kalau pada ke sini tuh jalan-jalan ke pantai atau apa, dia mendiri aja gitu, diam di rumah gitu kan. Karena juga dia termasuk sering lah mengamati gitu kan para bule yang datang ke situ. Kemudian akhirnya dia heran gitu, kok nggak pernah menikmati alam sih gitu. Padahal kan dia datang ke sini, dia kira bule ini datang untuk liburan gitu. Ternyata kan padahal enggak gitu. Kemudian akhirnya dia datang ke villa si bule ini, terus dia nanya, cuman si bule ini nggak mau jawab gitu, dia diam aja, dia nggak mau juga cerita gitu, apa sih sebenarnya masalah dia juga enggak gitu kan. Akhirnya setelah beberapa hari ibu ini tadi lihat kok rumahnya tertutup terus gitu, pintu villanya kok tertutup terus gitu. Akhirnya dia ketok, ternyata lagi sakit ini, si bule ini ternyata lagi sakit ya, mungkin karena banyak pikiran terus nggak makan atau gimana, nggak tahu juga, pokoknya dia sakit. Akhirnya si ibu tadi ini bawain makanan, bawain obat, sampai dia sembuh sekitar beberapa hari, pokoknya dia bawain makanan terus, bawain obat itu sampai dia sembuh gitu. Akhirnya barulah bule ini dia merasa, oh ternyata orang ini baik ya gitu kan. Terus akhirnya barulah dia mau mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi sama diri dia ini gitu kan. Terus dia juga datang ke rumah si ibu ini, ternyata ibu ini penganut agama Islam gitu, rajin sholat juga, anak-anaknya juga rajin sholat gitu. Terus akhirnya dia balik ke negaranya udah dalam keadaan tenang,
akhirnya diwawancara gitu kan. Kalau nggak salah dia termasuk salah satu kayak selebgram lah gitu bahasanya mungkin ya kalau di Indonesia. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, ketika saya pulang dari sana, dari Indonesia katanya kan, saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga katanya. Pelajaran ini mematahkan semua persepsi saya bahwa yang mengatakan Islam itu teroris katanya. Ternyata Islam itu adalah Islam yang penuh dengan kasih sayang dan kasih sayang dan ketenangan gitu. Seperti orang katakan bahwa Islam itu teroris gini. Padahal saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa Islam di sana itu benar-benar menunjukkan sebenarnya kasih sayang gitu. Padahal dia nggak kenal dengan saya, tapi dia bisa menyayangi saya seperti temannya sendiri gitu. Jadi kan secara tidak langsung dia sudah mendakwahi ya, berarti Islam itu tuh nggak seperti yang orang pikirkan loh. Islam itu agama kasih sayang, penuh kedamaian gitu. Kalau menurut saya kayak gitu, mungkin ada sanggahan atau pendapat teman-teman yang lain. Winda izin menambahkan, boleh Kak? Sebelumnya mohon maaf di sini hujan deras. Jadi begini Kak, kita harus bisa bedain kasih sayang sama bahasa kasih. Yang dimaksud Bunda Hamidah, yang dimaksud sama Kak Hamidah itu lebih ke bahasa kasih. Setiap orang itu punya bahasa kasihnya sendiri-sendiri. Winda punya bahasa kasih. Winda karena seorang koleris, Winda lebih suka kalau Winda itu dapat pujian dari orang. Tapi ada juga orang yang bahasa kasihnya itu dapat waktu yang quality time gitu. Ada juga orang yang bahasa kasihnya itu dengan cara disentuh. Jadi beda-beda. Nah, untuk mengefisienkan bahasa kasih biar kita itu makin maksimal dalam kita itu berkasih sayang sama orang, kita tuh harus memperlakukan orang sesuai dengan bahasa kasihnya tersendiri. Cuma kalau konteks kasih sayang yang di sini itu kasih sayang yang umum Kak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu, mohon koreksinya Bapak dan Kakak-kakak. Iya, saya mohon izin masuk, ingin meluruskan saja bahwasanya apa yang menurut saya, karena tadi ini pertanyaan saya ya gitu, menurut saya apa yang dikatakan Wulan dan dikatakan oleh Teh Winda itu keduanya benar karena tadi kan di awal itu saya sempat menyampaikan ya bahwasanya ekspresi dari sebuah kasih sayang itu bisa dalam sentuhan, bisa dalam wujud kata-kata gitu, atau ada lagi nih yang belum saya sebutkan. Salah satu di antaranya adalah yaitu server. Dalam bahasa Inggrisnya itu server atau melayani. Nah, mungkin melayani ini masuk ke dalam yang tadi disampaikan oleh Kaulan ini seperti itu. Jadi menurut saya memang mungkin kalau dari Kaulan itu secara spesifik gitu. Tetapi kalau yang untuk Kawinda memang kalau kita tidak bisa memperhatikan secara spesifik itu satu orang itu ya secara umumnya mungkin melalui dengan pujian dan lain sebagainya sebagaimana yang sering kita dengar seperti itu. Jadi saya merasa puas dengan jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih, teman-teman. Ya, pemakalah gimana? Pemakalannya kehabisan waktu ini. Kehabisan tempat pemakalahnya. Kak Iin, tadi pertanyaan Kak Cindy boleh diulang nggak? Baik Kak, pertanyaan Kak Cindy. Kapan saja bisa kita gunakan tawasul? Suaranya nggak jelas. Oh iya Pak. Pertanyaan dari Kak Cindy, yaitu kapan saja kita bisa menggunakan 3 tawasul bil haq, bil sabar, dan bil marhamah itu, apakah mencakup sekalian langsung ketiga atau ada tempat-tempatnya gitu Kak? Ya, saya mencoba menjawab. Jadi kalau menggunakan metode ini tuh intinya saat menyampaikan ya berdakwah pastinya yang hal-hal baik sih Kak. Apalagi yang metode 3 ini, watawasau bil haq, bisobar, dan bil marhamah ini, itu kan kayak misalkan menyampaikan materi, apakah ada ketiganya metode ini ada di dalam kita harus pakai dalam menyampaikan materi tersebut? Kalau menurut saya sih iya Kak. Jadi makanya itu pas saat menyampaikan materi gitu pasti metode ketiga ini
Bisa jadi tiga-tiganya ada atau memang salah satunya saja itu pasti ada, Kak. Apalagi yang watawasau bil haqqi. Karena kan haqqi itu artinya kebenaran. Tadi kan yang kebenaran itu yang dimaksudkan kayak melaksanakan perintahnya atau melakukan hal-hal baik gitu. Pastinya menjauhi hal-hal buruk gitu kan. Pasti kan materi yang disampaikannya pasti hal-hal baik ya, Kak. Jadinya pasti metode-metode ini tuh ketika menyampaikan materi, sebuah materi itu pasti ada gitu, Kak. Iya, makasih banyak Kak Hanifah. Jadi Nggak jelas, nggak jelas. udah jelas belum teman-teman? Jelas ya? Oh ya, jadi berarti kalau tawasau bil haqqi itu intinya di semua materi dalam berdakwah itu tentunya pasti ada lah ya. Terus kadang masih bingung Kak, kapan gitu Kak? Pada posisi kapan gitu saat kita menggunakan yang tawasau bil sobri sama marhamahnya itu Kak? Kalau menurut saya sih kapan saja sih kayak intinya kita pas saling menasehati atau kayak menyampaikan yang baik-baik itu pasti kayaknya ada gitu, Kak. Ya, baik. Oke, makasih Kak Hanifah dan ya sama-sama Kak. Kak Hanifah, saya ingin berpendapat, boleh ya? Ya, Kak, silakan. Boleh, silakan Iya. Kak. Baik, nanti dulu pertanyaannya kan belum tuntas nih. Pertanyaan yang nomor 7 nih, jika seorang panutan anaknya lahir di luar nikah, itu dulu nanti baru dikasih gua florkan ya. Silakan pemakalah. Ya, satu lagi pertanyaannya ya, bagaimana jika seorang panutan anaknya itu hamil di luar nikah? Ya, saya mencoba menjawab sedikit, Kak. Kalau menurut saya sih itu kan anaknya gitu ya, Kak, yang hamil di luar nikah. Jadi kalau yang memang yang pendakwahnya itu misalkan bapaknya gitu ya, kalau kan ada sih kayak pasti kayaknya ada sih ya di Indonesia atau di mana kayak pendakwah bapaknya ya kiai, mungkin anaknya memang tidak baik gitu ya. Atau kita kan pasti nyarinya yang baik-baik. Bapaknya memang tidak ada mungkin hanya ya intinya bapaknya itu pasti baik gitu, Kak. Jadi kita ngikut bapaknya aja, nggak ada hubungan sama anaknya gitu, Kak. Ya, silakan yang mau komentar silakan. Iya, Kak Kakak Pemakalah mau izin menambahkan, Kak? Ya, silakan, Kak. Ya, terkait dari pertanyaannya Kak Warsinah ya, bagaimana seorang panutan itu tapi dia sendiri mempunyai anak yang di luar nikah gitu kan ya, otomatis berarti suaranya nggak bagus. Ya maaf Pak, di sini lagi hujan Pak. Ya, udah jelas belum teman-teman ya? Suara aku jelas Kak, sudah jelas. Oke ya, terkait dari pertanyaan Kak Warsinah gitu kan tadi, bagaimana kalau si anak pendakwahnya itu dia lahir di luar nikah gitu kan ya, otomatis kan sebelumnya dia melakukan ini ya kayak hubungan ya berzina gitulah ya Kak, gitu nggak Kak Warsinah? Halo? Iya Kak. Iya. Berbicara tentang itu ya, kita kan sebelumnya juga udah membahas ya gitu, dan setiap orang membahas jadi lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat orangnya tapi lihatlah apa yang dikatakan gitu kan ya, unzur makola wala tanzur mankola kan seperti itu. Dan setiap orang juga pasti kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Nah, dari si panutan tersebut gitu kan, di dalam makalah ini juga kan disebutkan kan bahwasanya kita itu mengambil dari perilaku, sifat dan yang lainnya itu dalam hal positif. Jadi ketika ada yang berbicara kepada kita tentang suatu kebenaran, tentang suatu kebaikan gitu ya, nah itu kita ambil aja dari
dari kebaikan si panutannya tersebut gitu. Untuk yang jelek-jeleknya ya udah kita buang gitu. Jadi kita ya udah kita ambil ya kebaikannya aja gitu. Dari keburukannya kita nggak usah tiru gitu. Jadi unzur makola walatan zurman kola gitu. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Yunita dan Pak Makalah. Baik ya. Ini kelas ini senangnya debat ya. Senangnya diskusi ya. Wajadilhum billati hiya ahsan ya. Sebenarnya makalahnya nggak sempurna, nggak kelihatan, tapi masalah yang diungkapkan itu yang justru malah diperdebatkan gitu. Padahal masalahnya tidak perlu diperdebatkan karena tidak terjadi perbedaan. Makalah ini dan ini juga pedoman buat pemakalah berikutnya. Jadi kalau buat makalah itu pertama 10 lembar itu isi harus diperhatikan. Yang kedua, cara untuk memenuhi kriteria itu. Pahami dulu temanya. Ini saya lihat pemakalah ini untuk tema ini hampir kelas-kelas ini tidak memahami yang dimaksud dengan tema ini apa. Ya, jadi bukan cuma sekedar kata, tetapi substansinya yang mesti dipahami. Seperti ya, ini kan temanya ini, maunya ini berbicara tentang wasiat. Nah, kalau wasiat itu mesti dirumuskan dulu, wasiat itu apa? Kok jangan jadi lari ya ke dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya gitu loh. Ya. Nah, jadi pahami dulu seperti watawasau bil haq, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil barhamah. Itu berarti ada 4 variabel tuh. Pertama, apa itu wasiat? Apa itu al-haq? Apa itu as-sabru? Apa itu al-marhamah? Rumuskan aja itu dulu, maka nanti otomatis akan mudah ya, dan pasti banyak itu membuat bahasan itu karena 4 bahasan itu 20 sampai 25 lembar itu bisa. Karena banyaknya dari pembahasan itu. Nah, wasiat itu at-tabarru'u minal insan fi halati hayatihi. Tabarru' itu pemberian, hadiah. Minal insan dari seseorang fi hali hayatihi ketika hidup ila insanin akhar kepada manusia lain au jihatu ghairihi au jihatu khairin atau arah kebaikan ala ayyan fudha ba'da mautihi untuk dilakukan setelah kematian. Itu tuh paham itu namanya wasiat. Jadi pemberian ya yang dilakukannya setelah kematian. Jadi ada 4 unsur ya. Ada yang memberikan ya, ada yang memberikan, ada yang menerima, ada objek dari yang diberikan. Nah, objek itu terdiri dari ya berupa kebaikan atau berupa benda. Jadi al-wasiyatu ya tata'allaqu bil mal. Wasiat itu berhubungan dengan materi, dengan benda. Wasiat itu. Au ghairi mali atau bukan bersifat materi. Jadi wasiat itu ada 2. Ya, tata'allaqu bil mal, berhubungan dengan harta. Yang kedua, la tata'allaqu bil mal, yang tidak ada kaitannya dengan harta. Nah, yang kaitannya dengan harta itu adalah warisan. Ya, bagaimana di masyarakat itu kurangnya dakwah tentang warisan, banyak sudah jadi masjid, jadi hibah, sudah jadi wakaf, diambil, dijual. Kakak sama adik ribut, bahkan pesantren dipecah 3 akhirnya tidak jalan.
itu berarti gagal dalam dakwah tawasau. Ya, dalam saling memberikan wasiat. Yang kedua, nazar. Ya, banyak orang tua bikin nazar tapi ketika meninggal habis hartanya dibagi. Nah, itu berarti dakwah tawasau ya yang berdimensi tawasau kurang. Yang ketiga, hibah wasiat. Artinya orang tua yang tahu anaknya ada yang serakah, ada yang mau menang sendiri dan lain sebagainya. Wasiat bikin hibah wasiat itu, warisan itu sudah dibagi. Sudah dibagi. Cuma berlakunya ditulis apabila saya meninggal dunia. Itu namanya al-wasiyatu ya allati tata'allaqu bil mal. Wasiat yang berkaitan dengan harta. Nah, ya kemudian yang tidak berhubungan dengan harta itu adalah non materi. Apa yang bersifat non materi? Nah, itu yang disebut dengan wasiatut taqwa. Ya, wasiatut taqwa itu khatib wajib menyampaikan wasiat takwa, ya. Khatib wajib menyampaikan wasiat takwa kepada jamaahnya. Jadi kalau tidak menyampaikan wasiat takwa, khutbahnya batal. Harus diulang khutbahnya. Nah, itu pengertian dari wasiat. Kemudian apa yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah al-hukmul mutabiqu lil waqi'. Ya, hukum atau ketetapan yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yutlaku alal aqwal wal aqaid wal madzahib. Ya, diikat itu kaitannya dengan perkataan. Jadi, mana perkataan yang benar? Wal aqaid, mana akidah yang benar? Wal madzahib, mana mazhab yang benar? Itu ukurannya itu. Ya, ukuran dari sebuah hak itu tadi. Kemudian apa itu sabar? Sabar itu adanya habsun nafsi an maharimillah. Menahan diri dari yang diharamkan. Ya, menahan diri dari yang diharamkan. Itu yang dimaksud dari ketika kena musibah, sobek-sobek baju, rambutnya digundulin, ya, kemudian tidak berbicara, tidak keluar rumah. Nah, itu. Kemudian wahaswa anis tasyakhuti wasyikayati lil aqdam, menahan diri dari benci dan mengeluh terhadap ketetapan Tuhan. Jadi ketika dia digagal, dia benci. Ketika dia jatuh, dia benci, ya. Dia mengeluh. Nah, itu juga bagian dari yang mesti disikapi dengan sabar. Kemudian al-marhamah. Marhamah itu, ya, marhamah itu adalah kasih rahmah. Jadi marhamah itu bentuk masdar dari kata rahmah wa marhamah. Itu sama, ya, artinya zur rahmah, yang memiliki kasih sayang. Dan di makalah ini tidak terlihat bahasan yang kental tentang, ya, apa itu nasihat, an-nasihat dan al-qudwah. Nasihat dan ikutan. Padahal itu bagian yang mesti dibicarakan. Nah, apa itu yang dimaksud uswah? Uswah, apa perbedaannya uswah dengan qudwah? Karena orang mengatakan sama itu dua kata yang memiliki makna sama, padahal beda. Uswah itu murtabatatun bi af'alil ashas. Contoh itu, uswah itu berkaitan dengan perbuatan seseorang. Jadi kalau dicontohkan oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu namanya uswah. Ya, itu namanya uswah. Jadi ada dimensinya itu adalah perbuatan. Tapi kalau itu menyangkut tentang penunjukan, ya, seperti, ya, wattabi millata Ibrahim hanifa. Allah mengajarkan kepada nabinya, Nabi mengajarkan kepada umatnya, hendaklah kalian mengikuti ajarannya Ibrahim. Itu namanya qudwah. Ya, jadi tata cara berhaji, khitanan, sunatan,
wanita berdandan bergincu itu adalah millata Ibrahim. Nah, penunjukan kepada sebuah ajaran yang ditetapkan ya, yang diberikan oleh Allah maupun para nabinya itu namanya qudwah. Jadi bersifat sistem ajaran ya. Nah, kalau sudah dirumuskan yang semacam itu ya, maka kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang menyangkut itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan ya tentang metode dakwah bis-sabr ini. Apakah ketiga hal tersebut itu harus dilakukan secara bersama-sama? Nah, kalian mesti pahami juga tawasau itu ya adalah bentuk musyarakah. Ya, di dalam wazan fiil itu tawasau, tafa'al itu wazannya itu wazan musyarakah. Artinya tidak lagi seperti fiil lazim atau fiil muta'addi di mana ada yang jadi subjek, ada yang jadi objek. Kalau musyarakah itu bisa jadi satu saat dia menjadi subjek dakwah, tetapi pada waktu yang lain dia menjadi objek dakwah. Jadi mad'u, antara da'i dengan mad'u. Nah, tawasau itu fungsinya timbal balik. Jadi ya, konsep dakwah tentang tawasau itu adalah dakwah yang kontinuitas, kontinu dan bersifat intensif. Sehingga kalau ditanya apakah ketiganya itu harus digunakan, jawabannya dilihat dulu. Dia dakwanya itu apakah cuma satu kali diundang ke daerah situ. Nah, kalau dia diundang cuma sesekali seperti Maulidan, Isra Mi'raj, ya, Idul Fitri, halal bihalal umpamanya, maka dia nggak perlu menggunakan pendekatan tawasau ini. Tetapi ya saya merasakan ini dan beberapa ustadz-ustadz itu merasakan kita itu dikontrak oleh lembaga pemasyarakatan untuk menjadi ya pembimbing rohani bagi mereka yang ya sudah ditetapkan sebagai narapidana atau mereka yang akan dieksekusi mati. Nah, maka pendekatannya itu intensif, pendekatannya itu kontinu, terus-menerus. Nah, maka metode tawasau inilah yang paling cocok. Tahapannya gimana? Tahapan pertamanya adalah tawasau bil haq. Pasti itu berapa lama itu kita memberikannya? Tergantung kita ya perjanjiannya berapa kali pertemuan. Dibagi sedemikian rupa. Nah, prakteknya juga yang bersifat kontinu dan intensitas itu, kalau kita punya komunitas, biasanya di dalam paguyuban daerah, atau keluarga besar, bani ini, bani itu, gitu ya. Atau kalau di luar negeri, di luar daerah itu, organisasi kedaerahan. Nah, itu adalah model pendekatan yang bersifat kontinu dan intensif. Nah, ini metode ini yang cocok dijadikan sebagai pedoman. Jadi dia sifatnya membimbing yang berkelanjutan. Ya. Nah, membimbing yang berkelanjutan itu pertama adalah melalui pendekatan ya bil haq, ya. Kasih tahu itu apa. Ternyata setelah dibimbing nih, umpamanya gini ya, kita membimbing orang yang kena narkoba. Orang yang kena narkoba, ya, orang yang main judi, orang yang merampas, bahkan orang yang korupsi, koruptor, apakah mereka nggak tahu agama melarang? Tahu. Apakah mereka nggak tahu bahwa itu melanggar pidana gitu? Tahu. Kenapa dilanggar? Nah, berarti dia bukan tawasau bil haq yang mesti kalian lakukan. Wa tawasau bis sabar. Sabar yang dimasuk di sini adalah sabar fi taatillah. Nah, sabar itu jadi ada 3 kalau begitu. Pertama, as-sabru fi taatih.
sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ini koruptor ini namanya tidak sabar dalam jadi orang yang taat. Ya, orang yang terkena narkoba itu orang yang tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Nah, itu as-sabru fi taatillah. Dan ini as-sabru fi taatillah artinya orang yang sudah mengerti tentang al-haq gitu loh. Dia udah tahu hukumnya. Tapi dia menjadi pelaku karena terdesak, terjepit, atau terbangun oleh sistem. Terbawa oleh lingkungan. Nah, menumbuhkannya itu pendekatan as-sabru fi ta'atih itu, artinya fi ta'atillah itu adalah menumbuh kembangkan, merangsang bagaimana mereka itu ya lebih kita menanamkannya itu lebih baik mati berkalang tanah perut kelaparan ketimbang kenyang tetapi kita tidak disuka, tidak diterima oleh bumi. Nah, itu namanya as-sabru fi ta'atillah. Jadi bukan ngomong kebenaran. Karena dia udah tahu. Namanya as-sabru fi ta'atillah. Yang kedua as-sabru ya bil musibah. Sabar dengan musibah. Itu maknanya bukan cuma tsunami. Ada tadi itu seorang dai tapi anaknya tidak bagus. Anaknya kena narkoba. Ya, seorang dai anaknya ya karena ini dan itu. Bukankah ya Nabi Nuh tidak berhasil mendidik anaknya? Bukankah ya Nabi Lut tidak bisa mendidik keluarganya? Bukankah Nabi Ibrahim gagal mendidik ayahnya? Bukankah Nabi Muhammad gagal mendidik pamannya? Nah, itu namanya as-sabru bil musibah. Ya. As-sabru bil musibah artinya kita selaku pendakwah itu menenangkan orang-orang yang sedang dalam posisi seperti ini dengan metodenya menyampaikannya dengan bahasa-bahasa contoh, bahasa-bahasa yang pernah terjadi. Dan jadi ini kira-kira nih orang ini nggak perlu lagi kecewa sehingga saya nggak mau berdakwah lagi lah. Anak saya ternyata begitu. Nggak boleh. Harus diberi semangat, mereka harus diingatkan, diwasiatkan bahwa mereka itu tidak boleh menjadi mundur dari lantaran gagal dalam satu bagian tertentu gitu. Ya, itu musibah. Kemudian as-sabru ya fil maksiyah. Yang ketiga sabar anil maksiyati ketika meninggalkan kedurhakaan. Dan ini yang paling berat nih. Sehingga di dalam kelompok dalam satu hadis itu digambarkan kalau orang musibah itu mendapatkan 1000 kebaikan, orang sabar dalam taat mendapatkan 2000 kebaikan, orang yang sabar dengan meninggalkan kedurhakaan itu, kemaksiatan itu 3000 kebaikannya. Jadi terbesar. Kenapa? Paling berat. Tadi kalau contoh tadi ya, koruptor itu bukan orang bodoh. Coba lihat dah. Siapa yang mengkorupsi? Orangnya pinter-pinter. Berarti dia tahu hukum bil hak itu sudah lewat sama dia. Karena S3, S2. Ada yang profesor, ada yang guru besar, malah justru yang melakukan. Apakah mesti watawasau bil hak? Ya enggak lah. Maka dia adalah pada watawasau bil anil ma'asi ya dari kedurhakaan. Nah, ini ada sebuah yang menarik ketika gambarannya tuh begini. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada wanita tapi yang sudah bersuami. Dan dia tahu hukumnya, tidak boleh diganggu, sehingga dia tidak menyatakan kecintaannya. Tapi batinnya itu dia sangat suka sekali. Kalau bahasa itu barangkali bisa ditunggu kapan meninggalnya si suami itu, pasti diambil sama dia. Nah,
lama setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kecintaan itu tidak pernah diungkapkan dan dia selalu mengaguminya, lama-lama sakit ya. Sakit-sakit, kurus kering, tidak doyan makan, tidak bisa tidur, mati dia. Orang ini matinya mati syahid. Jadi matinya mati syahid. Dari lantaran dia kemampuannya sabar menahan dari kemaksiatan, kedurhakaan yang mestinya dia lakukan. Nah, jadi ini sebenarnya yang luar biasa, bagian dari sebuah dakwah yang jarang disentuh. Ketika memahami hal-hal yang tertahan dari lantaran tidak mau melakukan kesalahan yang lain, itu adalah kesabaran yang tertinggi di dalam ilmu dakwah. Ya, di mana seseorang itu bisa mendapatkan level semacam itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa memahami itu, maka dengan mudah. Kalau dibilang apakah ketiganya itu harus digunakan bersama-sama, jawabannya ya dan tidak. Dilihat situasi di mana posisi dia. Kalau dia itu undangannya cuma sekali-sekali, nggak perlu, maka disesuaikan. Tapi kalau dakwanya yang intensif, yang terus-menerus, itu harus. Kalian mesti tahu. Setiap kali pemerintah mau mengeksekusi, ya, mau mengeksekusi orang dihukum mati itu 6 bulan, mereka itu 6 bulan itu disediakan ya pembimbing rohani yang menenangkan dia untuk menerima itu. Nah, ini ya yang disebut dengan metode tawasaw ini. Mereka secara terus-menerus bimbingan. Anak-anak yang narkoba itu narkoba itu ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, pendekatannya itu dengan pendekatan yang tawasawi. Jadi intensif terus-menerus. Ya. Jadi nggak ada kaitannya, nggak boleh kecewa ketika seorang tokoh kemudian keluarganya, anaknya melakukan kesalahan karena itu rekeningnya sendiri-sendiri. Dan itu bukan dari bagian dari ya kegagalan dia berdakwah. Itu cobaan hidup. Kita nggak bisa mengatakan Nabi gagal ya dakwanya kepada pamannya. Enggak, bukan. Itu bagian dari sebuah cobaan hidup. Ya. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pemakalan nanti diperbaiki ya, makalahnya disempurnakan. Baik, Bapak. Ya, jadi untuk berikutnya pemakalan siapa saja dengan tema apa aja, pahami dulu itu temanya itu. Maunya kemana itu tema itu? Apa yang dimaksud? Apa yang diinginkan oleh tema itu? Nah, maka nanti bahasannya akan menjadi cair, mudah, tinggal ikutin aja orang prinsip-prinsipnya itu akan keluar dengan sendirinya dari sebuah definisi yang representasi ya, yang memberikan gambaran tentang substansi dari tema yang dibicarakan. Dia akan dengan sendirinya keluar. Jadi kalian harus mencari tulisan bacaan yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan kita mengikuti tulisan orang lain. Jangan terbalik. Nah, ini saya lihat begitu, mengikuti tulisan orang lain, mengutip pendapat orang lain, bukan diseleksi mana yang bisa jadi pendukung, penyokong dari tulisan kita. Ya, mestinya begitu, karena setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri. Ya, itu gambarannya. Pemakalan bisa dipahami? Bapak, saya Salsabila Khairunisa dari Tangerang. Izin bertanya, berarti tawasyaw itu adalah sebuah itu ya wasiat gitu ya Pak? Iya, saling berwasiat.
berarti nasihat dalam bentuk wasiat gitu ya? Ya, makanya tadi tuh, kalau wasiat yang non materi namanya wasiatut taqwa. Adanya itu di khutbah-khutbah. Adanya di khutbah-khutbah. Ya. Tapi kalau wasiat yang berkenaan dengan harta itu tadi pointernya udah saya sebutkan itu tadi ya. Nah, dalam metode dakwah, tawasau itu adalah metode di mana orang tidak secara permanen menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Artinya bisa saja dia sebagai subjek dakwah, pada bagian lain dia menjadi mad'u, jadi objek dakwah karena dia dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Bapak, izin bertanya lagi, kalau anak muda zaman sekarang kayak orang-orang milenial gitu, itu kalau kita itu cara berdakwahnya itu dengan cara nasihat gitu ya Pak? Jadi biar ampuh gitu Pak, soalnya kayak milenial itu kan jarang mendengarkan gitu, mendengarkan dakwah gitu. Makanya kita kan ini kan ada macam-macam ya pendekatan, macam-macam metode yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau anak-anak milenial itu jangan lebih cenderung kita menggunakan metodenya itu jangan nasihat, tetapi uswah hasanah. Ya, dengan uswah. Nah, oleh karena itu uswah hasanah itu bisa dibuat dalam bentuk fragmentasi. Ya, bikin fragmentasi itu artinya video-video pendek, dialog-dialog pendek, peristiwa-peristiwa pendek yang itu lebih menarik. Ketika umpamanya anak-anak muda itu tidak tertarik ya, lihat umpamanya di bis kota umpamanya ya, kita mau memerangi anak-anak yang nggak peduli. Kalau naik bis kota itu ada orang hamil, ada ibu-ibu, kok dia tetap duduk aja ngobrol, main HP asik gitu. Nah, kalau diceramahin mereka nggak mau. Anak-anak milenial cenderung tidak mau gitu. Tapi buat sebuah fragmentasi di mana kemuliaan akhlak itu dalam bentuk ya yang menarik itu, yang oleh mereka itu menjadi sebuah keteladanan. Ada orang orang yang sudah tua, jalannya tertati-tati, ketika dia melihat ada orang buta mau nyebrang, si tua yang tertati-tati ini memaksakan diri menyeberangkan orang yang buta. Nah, dengan fragmentasi yang semacam itu, buat anak muda yang milenial yang nggak mau naik bis mau duduk, nggak mau peduli pegang HP itu, dia kesentuh dengan model uswah yang semacam itu. Nah, jadi kalaupun umpamanya kita disuruh ceramah gitu, kan nggak mungkin bikin fragmentasi umpamanya. Kita ceramah mana mungkin bikin, nggak mesti bawa slide menampilkan video-video pendek umpamanya. Nah, caranya dalam bentuk kisah-kisah gitu loh. Menyampaikannya itu dalam kisah-kisah keteladanan, uswah hasanah itu. Nah, itu lebih menarik ya buat anak-anak milenial. Kalau bentuknya nasihat, bacain Al-Quran, bacain hadis, nggak menarik sama dia. Ya, nggak menarik. Dia akan bilang itu di HP juga banyak, kita tinggal pilih. Ya, jadi itu memang perlu kejelian si dai. Ya, para daiyah itu jeli memahami siapa mad'unya. Ya. Saya kira itu. Jadi banyak pilihan, ya. Oke, silakan jangan lupa absensinya PJ. Kemudian absen dan dibuat kesimpulan. Silakan.
Baik Kak, saya akan membaca sedikit kesimpulan, yaitu dalam berdakwah itu kita ada rasa kepedulian, yang mana rasa kepedulian itu bisa dilakukan dengan cara menasihati. Menasihati itu ada 3 macam, yaitu ada tawassau bil haq, tawassau bis sabri, tawassau bil marhamah. Menasihati yang benar dengan menasihati yang baik. Bagi penasihat anjurkan untuk sekaligus memberikan teladan yang baik, dan bagi kita yang sudah ada panutan maka teladanilah dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja Pak. Ya, nanti kesimpulannya juga diperbaiki ya. Baik Bapak. Bapak, Ya. makalah kemarin udah nyampe atau belum, Pak? Yang terpisah-pisah ya? Enggak, Pak, itu digabung kelompok 1 sampai. Oke, kayaknya udah sampai. Yang sudah udah. Yang belum itu C sama KPI. Baik, Bapak. Yo. Silakan ditutup makalan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.